Aksi tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Perjuangan Teluk Buyung di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran pun viral di media sosial. Akibat tawuran tersebut, seorang remaja mengalami luka yang serius di bagian punggung dan kepala karena terkena sabetan senjata tajam. Korban luka langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Arah belakang sini banyak itu banyak yang pada tawuran, kemudian ada yang teriak-teriak. Semua pada warga di sekitar sini juga banyak yang pada keluar, pada datang melihat. Terus lihat kejadian bahwa ada seseorang yang sudah terkapar, kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Aksi tawuran remaja di Kota Bekasi sudah sering terjadi dan meresahkan warga. Warga berharap agar pihak kepolisian rutin melakukan patroli di lokasi rawan tawuran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Razia dan tes urin digelar tim Direktorat Reserse Narkoba di Polda Kalimantan Tengah di Kafe Jalan Mahir Mahar, Lingkar Luar, dan Jalan Yosudarso, ujung Kota Palangkaraya. Satu persatu pengunjung baik pria maupun wanita diperiksa identitasnya dan diminta petugas untuk menjalani tes urin. Dari puluhan pengunjung yang menjalani tes urin, petugas mendapati 3 orang pengunjung pria di Kafe Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya positif narkoba. Di lokasi ini petugas juga menemukan bungkusan plastik berisi beberapa butir obat keras Indizenit yang disembunyikan di pohon kelapa sawit sekitar kafe. Guna mencari keberadaan obat keras lainnya, petugas menurunkan seekor anjing pelacak pengendus narkotika untuk menyisir sekitar kafe hingga 2 buah mobil yang terparkir. Razia dan tes urin digelar petugas dalam rangka kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan antisipasi peredaran narkoba. 3 pengunjung yang positif narkoba kemudian dibawa petugas ke kantor Ditres Narkoba untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Selamat datang di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Iya, ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara. Pagi ini senang sekali hadir bersama saya, Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 30 menit ke depan, pemirsa, kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Tentunya kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Nah, pemirsa, Anda juga bisa melapor ke kami, pemirsa, menghubungi kami melalui alamat email kami, pemirsa, di laporpolisi.ais@gmail.com, pemirsa. Dan jangan lupa pastikan menggunakan hashtag #laporpolisi, pemirsa. Seperti biasa, pemirsa, di informasi pertama kita awali dari informasi di ibu kota, pemirsa. Ini terkejut menghindari motor yang hendak menyalip. Ini 2 mobil terlibat kecelakaan usai menabrak beton pembatas jalan jembatan layang di non-tol Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Iya, meski seluruh penumpang ini selamat, namun kedua mobil ini ringsek tersangkut beton pembatas jalan. Beginilah kondisi kedua mobil yang terlibat dalam kecelakaan usai menabrak beton pembatas jalan jembatan layang non-tol Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Mobil hitam ringsek pada bagian depan, sedangkan mobil berwarna putih hanya sedikit ringsek namun tak bisa berjalan karena tersangkut beton pembatas jalan. Insiden terjadi saat mobil berwarna hitam melintas dari arah Grogol menuju Cengkareng dalam kecepatan tinggi dan sang sopir terkejut ketika ada motor yang menyalip dari belakang. Akibatnya kendaraan banting setir ke kanan menabrak beton pembatas jalan dan beton tersebut terkena mobil berwarna putih yang melintas dari arah sebaliknya hingga tersangkut beton pembatas jalan. Jadi info yang saya dapat dari pihak pengemudi kendaraan roda 4 itu beliau dari arah Grogol menuju arah ke Kalideres, arah ke Cengkareng itu disalip sama roda 2 ya di flyover ya di Pesing ini disalip sama roda 2 sehingga pengemudi roda 4 ini mobil ini dia kaget akhirnya dia refleks
ambil kanan, nabrak separator, membatas jalur, nabrak separator, lanjut yang dari arah Cengkareng menuju arah Grogol, sama ya, jadi kena imbasnya, akhirnya terjadi benturan dan tabrakan seperti ini, Bapak. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Petugas derek yang tiba di lokasi berupaya menangani kedua mobil dan mengembalikan beton pembatas seperti semula. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang siswa SMP diperkosa di kawasan hutan kota Cilincing, Jakarta Utara. Iya, ironisnya pelaku dan korban ini sama-sama masih di bawah umur. Di dalam hutan kota Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara ini, seorang siswi SMP diperkosa oleh 4 orang anak yang masih berusia di bawah 14 tahun. Peristiwa berawal saat para pelaku mencegat korban saat pulang sekolah di lokasi kejadian. Di tempat inilah para pelaku menyekap dan memperkosa korban. Kejadian tersebut langsung dilaporkan oleh keluarga korban ke polisi. Usai menerima laporan, polisi langsung mengamankan 4 orang pelaku pemerkosaan yang seluruhnya masih di bawah umur. Polisi bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak untuk memberikan bimbingan dan pendampingan pada pelaku dan korban. Pasal 32 menyatakan bahwa yang bisa ditahan itu adalah anak-anak yang berusia 14 tahun. Sementara ABH ini rata-rata usia 13 tahun. Dan satu orang bahkan masih usia 12 tahun atau belum lebih dari. Pelaku tidak ditahan dan kini dititipkan di rumah rehabilitasi karena masih di bawah umur. Selanjutnya pemirsa, bocah perempuan berusia 12 tahun di Medan, Sumatera Utara menjadi korban pemerkosaan selama bertahun-tahun oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Nah pemirsa, ini korban juga dijual ke pria hidung belang oleh keluarganya hingga terjangkit HIV. Anak perempuan berusia 12 tahun, JA, diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan keluarga dan orang-orang terdekatnya selama bertahun-tahun. Korban diperkosa sejak tahun 2017 sejak ibunya berpisah dengan ayahnya dan memilih dengan sang pacar. Pacar ibu korban inilah yang diduga menjadi pelaku pertama memperkosa korban. Usai ibunya meninggal, korban yang kemudian tinggal bersama sang nenek kembali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh adik neneknya. Derita korban tak berakhir sampai di sini, karena setelah tinggal bersama keluarganya yang lain, korban justru dijual ke pria hidung belang dan kembali menjadi korban kekerasan seksual. Kasus yang menimpa JA telah dilaporkan ke Polrestabes Medan dan kini masih dalam penyelidikan. Pelaporan dari korban sudah kami terima. Proses saat ini sedang berjalan. Terhadap korban sudah kami visu. Saat ini proses penyelidikan sedang berjalan, termasuk juga diantaranya pemeriksaan para saksi. Mudah-mudahan dapat segera kami tuntaskan. Juga mohon dukungan dari masyarakat untuk dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya apabila mengetahui kaitannya dengan kejadian yang sedang. Akibat pemerkosaan berulang dan pelecehan seksual yang dialaminya, korban kini dinyatakan positif HIV. Sakit awalnya itu yaitu sakit perut, pada perutnya yang tidak kunjung sembuh. Jadi saya bawa pertama kali itu saya bawa ke rumah sakit Karo dulu, cek DA, ternyata hasilnya semua itu bagus. Jadi saya bingung, apa yang saya mau lakukan lagi untuk Jasin karena sakitnya nggak kunjung sembuh gitu. Jadi saya bawa ke dokter Mitra Medika, rumah sakit Mitra Medika, saya buat pengecekan sampai cek yang terakhir adalah endoskopi. Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada bulan April lalu nyatanya tak serta-merta membuat kasus kekerasan seksual menurun. Padahal dengan lahirnya UU TPKS pidana untuk kekerasan seksual pada anak mestinya makin tajam. Namun sepertinya masih butuh waktu agar penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual bisa memihak pada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku.
Sementara itu pemirsa, seorang guru olahraga sekolah dasar di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ditangkap polisi karena terlibat kasus prostitusi. Ya, guru berstatus ASN ini nekat menjadi mucikari yang menjual anak yang masih berusia 12 tahun kepada pria hidung belang di rumahnya yang dijadikan lokasi prostitusi. Tim Reskrim Polres Rejang Lebong, Bengkulu menggerebek sebuah rumah yang dijadikan lokasi prostitusi. Di lokasi tersebut, polisi menemukan seorang anak berusia 12 tahun dan sejumlah wanita lain yang sedang melayani pria hidung belang. Tak disangka, pemilik rumah sekaligus mucikari merupakan seorang guru olahraga sekolah dasar berstatus ASN di Kabupaten Rejang Lebong berinisial SA. Polisi langsung meringkus SA bersama pria hidung belang berinisial TA yang menggunakan jasa anak di bawah umur. Terungkapnya kasus ini setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat yang resah terkait aktivitas prostitusi di rumah SA. Kepada polisi, SA mengaku menjual anak di bawah umur dengan tarif Rp150.000 sekali kencan dan mendapatkan untung Rp50.000. Pelaku ini atau mucikari ini atas nama S ini berawal dari bulan 4 tahun 2022 dan memperkerjakan si S ini di rumah tersebut. Namun sebelumnya dikerjakan oleh si S ini, si anak korban ini pun sudah sempat dilakukan tindakan persetubuhan oleh pelaku S ini terhadap anak korban ini, dan itu sebanyak 3 kali. Menurut polisi, aktivitas prostitusi yang dilakukan oleh oknum guru SD ini telah berjalan 4 bulan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini dari kasus oknum guru yang menjadi mucikari di Rejang Lebong, Bengkulu ini, kami sudah tergabung bersama dengan Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan. Selamat pagi Pak Tony, terima kasih sudah bergabung bersama iNews pagi ini Pak. Selamat pagi Mbak Rina. Ya, pagi Pak Tony. Selamat pagi Mbak Rita, Mas Pram. Iya, baik. Pak Tony, mungkin kita mau konfirmasi dulu nih, tersangka ini merupakan guru yang masih aktif nggak sih Pak ini? Sampai saat ini yang bersangkutan saudara SA masih aktif Mbak di SD tersebut sebagai guru olahraga. Sudah berapa lama mengajar pelaku Pak di SD tersebut atau di sekolah tersebut Bapak? Ya Pak, Mas gimana Mas? Sudah berapa lama mengajar si pelaku ini di sekolah tersebut Bapak? Untuk mengajar sudah lama Mas, kurang lebih ada 5 tahunan Mas di SD tersebut Mas. Oke, jadi selama mengajar ini apakah memang sudah melakukan praktek sebagai mucikari ini atau seperti apa Pak? Ya Pak Tony. Halo ya. Iya gimana, Pak. Mas? Pak Tony mendengar suara kami Pak? Putus-putus Mbak. Oke, tadi kami menanyakan ini apakah dari 5 tahun mengajar, ini tersangka ini sudah melakukan praktek sebagai mucikari ini Pak? Untuk praktek mucikari dari bulan April Mbak, bulan April 2022, kurang lebih 4 bulan Mbak. Oke, masih ini terbilang baru ya Pak ya, Pak Tony ya. Nah Pak Tony, ini berapa korban anak yang telah dijual pelaku Bapak? Lalu apakah korban ini merupakan ada salah satunya adalah anak didiknya di sekolah si pelaku mengajar atau seperti apa Bapak? Untuk bisa kami jelaskan, untuk korban kami sebut nama Bunga ini putus sekolah Mbak, Mas. Putus sekolah di kelas 7. Begitu. Untuk korban anak di umur 12 tahun ini ada 2 orang. Sementara yang 1 orang masih kami lakukan pemeriksaan juga, Mas. Itu yang putus sekolah, Bapak itu bersekolah di tempat si pelaku mengajar juga atau seperti apa Bapak? Untuk sekolah tidak di situ Mas. Dia udah putus sekolah udah lama. Di Mas ya. Oke, baik. Oke, baik Pak. Tadi mengenai kecurigaan yang kemudian dilaporkan kepada warga sehingga akhirnya bisa terungkap kasus ini gitu. Kecurigaan seperti apa yang dilaporkan oleh masyarakat begitu Pak kepada kepolisian? Ya, ini ada beberapa hari yang lalu
Sebelum kejadian kami mendapat WA dari masyarakat yang masuk ke WA kami, WA lapor Pak Kapolres, bahwa di tempat tersebut sering adanya praktik prostitusi. Yang mana setelah kami dapat informasi tersebut, kami perintahkan untuk Kasat Reskrim dan tim 45 untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan ke lokasi. Oke, baik Pak Tony, karena waktu yang sangat terbatas, Pak Tony Kurniawan, terima kasih banyak selaku Kapolres Rejang Lebong. Dan ini semoga tidak ada lagi korban-korban berjatuhannya, Pak ya. Terima kasih banyak, Bapak. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, hanya karena masalah ikan di empang, seorang polisi di Pindrang, Sulawesi Selatan ini tega menganiaya emak-emak yang juga masih kerabatnya. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.